Ya, baik. Sesuai dengan RPS, hari ini kita membahas pajak penghasilan pasal 24. Apa itu PPh pasal 24? Kita sudah belajar di perpajakan satu ya. Ya, ya. Jadi pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri ya, atas penghasilan di luar negeri yang tidak dikecualikan ya. Jadi kalau penghasilan di luar negeri itu dikecualikan, maka tidak boleh pajak yang dibayar di luar negeri itu juga eh, dijadikan sebagai uang muka pajak ya. Jadi tidak bisa ya. Kalau penghasilannya di luar negeri, maka pajak yang dibayar di sana itu eh, tidak boleh menjadi uang muka pajak. Ya, kapan pajak luar negeri itu tidak bisa apa namanya ini pajak penghasilan di luar negeri itu menjadi dikecualikan ya. Jadi kapan penghasilan luar negeri itu dikecualikan? Ya, kalau kapan dikecualikan penghasilan luar negeri itu ya, jadi pada dasarnya penghasilan luar negeri itu harus digabungkan ya. Ya, jadi sesuai dengan prinsip pemajakan yang kita anut yaitu worldwide income ya, bahwa penghasilan dari luar negeri itu wajib digabungkan dengan penghasilan di dalam negeri untuk memperoleh keseluruhan ya, untuk memperoleh keseluruhan penghasilan yang dikenakan pajak ya. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan yang dikecualikan ya, maka pajak yang dibayar di luar negeri itu juga tidak boleh menjadi uang muka pajak ya. Jadi sama kalau ada pajak yang dibayar di Indonesia yang bersifat final ya, penghasilannya tidak perlu digabungkan dan eh, pajak yang dibayar atas penghasilan itu yang dipotong oleh pihak lain dari penghasilan itu juga tidak boleh menjadi uang muka pajak. Dia masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Itu kalau dalam negeri, ya. Kalau luar negeri ya, dia merupakan penghasilan yang dikecualikan, yaitu kalau apa? Kalau dia menerima dividen dari apa namanya ini perusahaan di luar negeri, ya, perusahaan di mana dia berinvestasi di luar negeri dan dia investasikan di dalam negeri, ya, dia diinvestasikan di dalam negeri itu minimal 30% dari penghasilan kena pajak di luar negeri itu. Maka dividen yang diterimanya itu tidak perlu menjadi objek pajak, ya. Ya, itu ada di ini ya, eh, perpajakan satu ya. Jadi kalau dia dikecualikan, ya, dikecualikan maka tidak boleh juga pajak yang dibayar atau terutang di sana itu menjadi pengurang pajak, ya, menjadi uang muka pajak. Ya, jadi PPh pasal 24 ini dimaksudkan agar tidak terjadi pajak berganda, ya. Di mana letak pajak bergandanya? Ya,
Wajib pajak kita yang memperoleh penghasilan di sana ya, itu juga dipajaki di sana, ya, di mana dia memperoleh penghasilan. Misalnya dia memperoleh penghasilan di Singapura, ya, maka dia dipajaki di Singapura, ya. Kemudian kalau kita memajakinya karena kita menganut prinsip pemajakan worldwide income, maka kita juga memajaki atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, ya. Jadi penghasilan dalam negeri digabungkan dengan penghasilan dalam negeri, itulah total penghasilan kena pajak. Ya, bisa dipahami? Oke. Tetapi diimbangi dengan bahwa pajak yang dibayar di luar negeri sana ya, itu bisa menjadi pengurang pajak penghasilan, bukan pengurang objek pajak ya, menjadi pengurang pajak penghasilan. Ya, nanti kita lihat bagaimana perhitungannya. Ya, ini yang sudah kita bahas setiap kita membahas pajak penghasilan ya, bahwa kewajiban pajak penghasilan setiap wajib pajak itu ya, ada yang bersifat final, dipotong oleh pihak ketiga, dan bersifat final. Kemudian ada penghasilan-penghasilan ya, baik yang dipotong oleh pihak ketiga tapi tidak bersifat final maupun penghasilan-penghasilan lain yang tidak dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga. Ya. Jadi kalau Anda melakukan penjualan barang ya misalnya bukan kepada SKPD, bukan yang didanai oleh pemerintah, maka tidak ada pemotongan pajaknya. Ya. Jadi setiap Anda menjual barang misalnya ya dan bukan kepada SKPD, maka tidak ada pemotongan pajaknya. Kalau Anda menyerahkan barang ke SKPD, instansi pemerintah, pajak apa yang dipotong? Kalau barang PPh pasal 22, ya. Kalau jasa PPh pasal 23, bisa PPh pasal 23, bisa PPh pasal 21. Kalau orang pribadi yang menyerahkan jasa, ya, itu dipotong PPh pasal 21. Ya. Kalau badan, misalnya kantor akuntan, ya, Ramadan dan rekan, ya, maka itu dipotong PPh pasal 23. Ya. Oke. Jadi eh, Jadi ada aturan perpajakan kita yang mengatur bahwa transaksi-transaksi tertentu itu dipotong pajak oleh pihak yang memberikan penghasilan. Ya, pihak yang memberikan penghasilan itu dipotong pajaknya. Ya, atau dia dipungut pajak bisa juga ya. Dia dipungut pajak atau dipotong pajak ya. Kalau dia yang memotong atau memungut maka itu utang pajak. Tapi kalau dia yang dipotong atau dipungut itu uang muka pajak sepanjang bukan tergolong yang bukan tergolong pada yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Pemotongannya bersifat fine. Oke, bisa dipahami? Ada yang belum paham sampai di sini? Ya, ini pengetahuan perpajakan satu. Ya. Kemudian, ya, yang tidak bersifat final itu dihitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kalau dia menggunakan eh, tahun fiskalnya sama dengan tahun kalender, ya. Jadi mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Atau kalau dia baru mulai eh, ber-NPWP misalnya pada bulan Maret, maka dimulai dari bulan Maret sampai dengan 31 Desember. Itu bagian tahun pajak yang disamakan dengan tahun pajak. Ya, bisa dipahami? Jadi,
PPh non-final. Seluruh pajak-pajak yang tidak dipungut bersifat final maka dikumpul di sini. Dihitung ya berapa pajaknya pada akhir tahun. Di sini ada yang dipotong dan ada yang tidak dipotong. Tetapi yang dipotong itu tidak final ya, tidak final. Jadi penghasilan dari persewaan peralatan misalnya ya. Persewaan peralatan itu tidak final, harus dimasukkan semuanya di penghasilan ini ya. Penghasilan yang akan dihitung pajaknya pada akhir tahun. Ya, pajak ini dilunasi dalam tiga cara ya. Saya kira sudah saya jelaskan juga pada materi yang lalu ini ya. Ya, yang pertama pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final. Kemudian ada juga angsuran PPh pasal 25 masa. Ya. Ini juga PPh pasal 25 masa ini materi perpajakan satu. Ya. Yang bukan materi perpajakan satu itu hanya PPh pasal 21. Yang lain yang ada di sini semuanya sudah diajarkan di perpajakan satu. Ya. Nah, dan diansur jika angsuran PPh pasal 25 ditambah dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final itu masih lebih kecil dibanding dengan keseluruhan pajak yang terutang, ya, maka dilunasi pada tanggal 30 April, paling lambat 30 April, ya, untuk badan dan 31 Maret untuk orang pribadi ya. Dibayar sebelum kita menyampaikan SPT tahunan. Jadi dibayar sebelum 30 April karena batas akhir penyampaian SPT itu adalah 30 April, berarti harus sebelumnya sudah dilunasi. Kalau badan Maret 31 apa namanya ini orang pribadi 31 Maret. Tetapi jika gabungan antara angsuran PPh pasal 25 dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga itu lebih besar dibanding dengan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak itu, maka muncul piutang restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 28A. Ya, kelebihan membayar pajak. Oke? Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi ini merupakan uang muka pajak. Yang kita bahas hari ini adalah PPh pasal 24. 23, 22 sudah kemarin ya. 21 juga sudah ya. 21 itu hanya menjadi uang muka pajak kalau yang melaporkan adalah orang pribadi yang telah dipotong pajaknya ya, yang telah dipotong pajaknya sehubungan dengan dia memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan ya. Kemudian PPh pasal 22 kita juga sudah bahas ya. PPh pasal 22 kapan kapan timbul kewajiban? Ya, kalau kita mengimpor barang maka kita berhubungan dengan bea cukai ya. PPh 22 dibayar bersamaan dengan pelunasan bea cukai. Ya, pada saat kita itu membayar PPh 22 sekaligus kita membayar PPN ya. Dan kalau tergolong barang mewah maka juga dibayar PPN BM ya. Kemudian PPh pasal 23 kapan terjadi?
Ya, jadi kalau ada pemberian jasa yang kita lakukan yang bukan merupakan objek PPh pasal 21, ya. Juga kalau ada dividen yang kita terima yang tidak dikecualikan, ya. Jadi secara umum dividen itu merupakan objek pajak, ya, tetapi ada nanti aturan-aturan yang mengatur bahwa dividen tertentu itu bukan merupakan objek pajak, ya. Kita sudah belajar kemarin bahwa dividen yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, ya, atau wajib pajak dalam negeri dari wajib pajak dalam negeri lainnya, kalau badan maka itu tanpa syarat dikecualikan, ya, tanpa syarat. Tapi kalau orang pribadi ada syaratnya, harus melakukan investasi minimal 30% dalam jangka waktu tertentu, ya. Ya, kemudian PPh pasal 24, ya. Nanti kita lihat apa itu PPh pasal 24, ya, kita ulangi, ya. Kemudian PPh pasal 26 sudah pernah dibahas juga. Ya, ini sama dengan PPh pasal 23, sama dengan PPh pasal 21, tapi dengan subjek pajak luar negeri, ya. Yang diberikan adalah subjek pajak luar negeri, maka yang memberikan penghasilan itu wajib memotong PPh pasal 26, ya. Kemudian ada dua pihak yang bisa menjadikan uang muka pajak PPh pasal 26 ini. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri yang berubah status menjadi maaf, subjek pajak luar negeri, ya, yang berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri dalam tahun itu, ya. Misalnya sampai Maret dia masih subjek pajak luar negeri, tetapi pada bulan April dia berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri. Maka penghasilannya sebelum dia menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, pada saat dia menjadi subjek pajak luar negeri dan pada saat dia menjadi subjek pajak luar negeri itu digabungkan. Artinya penghasilan yang diterimanya itu, ya, penghasilan yang diterimanya dari Indonesia itu ya digabungkan dari sebelum menjadi subjek pajak dalam negeri dan setelah menjadi subjek pajak dalam negeri. Tetapi apa yang dipotong? Karena pada saat dia menjadi subjek pajak luar negeri, tentu saja dia akan dipotong, ya, dipungut PPh pasal 26. Dipotong, ya, sifatnya di sini dipotong PPh pasal 26. Maka PPh pasal 26 yang dipotong dari bulan Januari sampai dengan Maret itu juga bisa menjadi uang muka pajak. Oke. Kemudian yang kedua yang bisa menjadikan uang muka pajak untuk PPh pasal 26 ini adalah bentuk usaha tetap yang ada di dalam negeri yang merupakan media bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan di Indonesia, ya. Jadi ini yang di dalam negeri, ya. Ya, but di dalam negeri. Kalau yang terkait dengan PPh pasal 24, maka butnya itu adalah but yang ada di luar negeri, ya. Jadi subjek pajak kita yang membentuk but di luar negeri, ya, membentuk but di luar negeri. Kalau penghasilan dari butnya itu diinvestasikan di dalam negeri 30%, minimal 30%, maka penghasilannya itu dikecualikan sebagai subjek pajak. Ya, itu yang kita bahas pada saat kita membahas PPh pasal 24. Ya.
Ya, but. Jadi kapan ini but bisa menjadi ini menjadikan PPh pasal 26 sebagai uang muka pajak? Ada yang masih ingat? Kapan PPh pasal 26? Ya, ada di sini ya tulisannya ya. Ada. Jadi penghasilan but itu ada tiga jenis. Ya. Penghasilan but sendiri karena operasionalnya di Indonesia, ya. Dan yang kedua adalah penghasilan but, ya, penghasilan but, penghasilan induknya, ya, yang mirip dijalankan dengan but di Indonesia, ya. Kemudian penghasilan but atas aktifanya di Indonesia, ya, penggunaan aktifanya yang mempunyai hubungan efektif dengan but itu harus diakui. Tetapi pihak yang memberikan penghasilan tadi itu tentu saja dia akan memotong PPh pasal 26. Ya. Kemudian penghasilannya itu digabungkan. Harus diakui oleh BUT. Ya. Jadi harus diakui oleh BUT. Penghasilan tadi tetapi yang dipotong sebagai PPh pasal 26 itu bisa menjadi uang muka pajak. Bisa dipahami? Ya. Jadi penghasilan induk harus diakui oleh BUT. Ya. Kalau misalnya itu mirip dengan yang dijalankan oleh BUT, tetapi tentu saja pihak yang memberikan penghasilan tadi itu memotong PPh pasal 26. Penghasilannya harus digabungkan, tetapi PPh 26 bisa menjadi kredit pajak. Oke? Ya, ini yang terkait dengan PPh pasal 24. Ini juga merupakan materi dari perpajakan internasional. Ya. Bahwa kalau wajib pajak kita itu memperoleh penghasilan dari luar negeri, ya, atau memperoleh penghasilan dari wajib pajak luar negeri, ya, maka penghasilan itu harus digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia, ya. Jadi penghasilannya itu digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Ya, itu ada aturan pertama yang ada di PPh pasal 24. Ya. Dan apa yang dipotong di sana itu bisa menjadi kredit pajak. Ya. Sepanjang penghasilan itu tidak dikecualikan. Oke? Ya. Kemudian, kalau ada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia, maka ketentuan perpajakan kita, ya, itu diatur dalam pasal 26, ya, bahwa yang memberikan penghasilan itu wajib memotong pajak, ya. Ya, jadi pajak internasional itu adalah irisan dari undang-undang pajak domestik dengan undang-undang pajak yang berlaku di negara lain, ya. Di sana dia dipajaki, kita juga memajakinya, ya. Maka bisa terjadi pajak berganda kalau berbeda sistem pemajakannya. Bagaimana berbeda sistem pemajakan? Nanti kita belajar di perpajakan internasional. Ya, maka hanya bisa diatasi dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, upaya kita untuk menghindari pajak berganda itu adalah dengan mengizinkan wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ya, itu bentuk komitmen kita ya untuk menghindari pajak berganda. Oke? Sekarang apa yang diatur dalam pasal 24? Ya, apa yang diatur dalam pasal 24? Ya, mengatur mengenai kewajiban. Apa kewajibannya? Ya, yaitu menggabungkan.
penghasilan kena pajak luar negeri dengan penghasilan pajak dalam negeri. Ya, untuk menghitung ya total PPh yang terutang. Ya, untuk menghitung PPh tahunan ya yang terutang. Jadi ada kewajiban untuk menggabungkan penghasilan kena pajak luar negeri dengan penghasilan kena pajak dalam negeri. Sepanjang aturan perpajakan kita ya tidak mengecualikan penghasilan dari luar negeri itu sebagai objek pajak ya. Sebagaimana yang diatur di mana? Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita ya. Ya, diatur dalam jadi objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 1 ya. Kemudian yang dikecualikan sebagai objek pajak itu diatur dalam pasal 4 ayat 3 ya. Jadi eh, dan itu terinci sekali ya. Terinci sekali penghasilan-penghasilan yang dikecualikan ya. Termasuk penghasilan dari luar negeri kapan dikecualikan ya. Jadi kalau tidak dikecualikan maka harus digabungkan ya untuk menghitung total PKP ya. Kalau dia digabungkan maka kita mempunyai hak ya di sini diatur mengenai hak ya. Hak untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri ya. Jadi hak kita apa namanya ini mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri sepanjang penghasilan di luar negeri itu tidak dikecualikan. Karena kalau dia dikecualikan maka tentu saja dia tidak termasuk dalam total penghasilan kena pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan. Oke? Bisa dipahami? Iya. Kemudian tidak semua penghasilan di luar negeri ya yang dibayar di luar negeri atau terutang di luar negeri itu dapat dikreditkan. Tidak semua. Ada batasan ya, dibatasi oleh undang-undang kita ya. Bahwa yang bisa dikreditkan itu adalah sebesar menurut perhitungan pajak penghasilan kita ya. Jadi di total keseluruhan berapa penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri kemudian dipajaki berdasarkan tarif pajak kita ya, berdasarkan tarif pajak kita. Kalau tarif pajak di luar negeri itu lebih tinggi dibanding dengan di dalam negeri, maka bisa dipastikan bahwa tidak semua pajak yang terhutang di luar negeri itu bisa dikredit. Nanti kita lihat perhitungannya ya. Ya, itu yang diatur yang kedua dalam PPh pasal 24 ya. Kemudian mekanisme. Mekanisme adalah mekanisme saat penggabungan dan saat pengkreditan ya. Kapan itu digabungkan dan kapan dikreditkan. Oke? Ya, saat penggabungannya adalah pada saat diperolehnya penghasilan itu. Itu mengacu pada accrual basis. Kemudian ada saat diterimanya penghasilan. Nanti diatur pada saat kapan diperolehnya penghasilan dan pada saat kapan diterimanya penghasilan. Oke. Kemudian kapan dilakukan pengkreditan? Pengkreditan dilakukan mengikuti saat penggabungan. Kalau pada tahun itu harus digabungkan, maka pada tahun itu juga bisa dikreditkan. Ya, ya PPh pasal 24 batasan hak. Ya, batasan hak pengkreditan itu adalah jadi batas maksimumnya adalah PKP luar negeri dibagi dengan PKP total PKP itu adalah porsi yang
digunakan untuk menghitung batasan dikali dengan PPh non final dalam 1 tahun pajak. Ya, jadi dikali dengan PPh non final. Ini dihitung per negara, ya, bukan secara total, tapi dihitung per negara. Ya. Jadi penghasilan dari Malaysia dibagi dengan PKP dari Malaysia, ya misalnya ya, dibagi dengan total PKP mungkin saja berasal dari Indonesia, Singapura, Vietnam, dan dalam negeri ya. Itu di total semuanya. Berapa porsi dari PKP eh, luar negeri ya. Dikali dengan PPh non final selama 1 tahun, yaitu total PKP yang diperhitungkan ya, yang menjadi objek pajak ya. Jadi penghasilan dari dalam negeri ditambah dengan objek pajak di Malaysia, ya objek pajak di Malaysia tentu saja yang tidak dikecualikan sebagai objek pajak, ya. Kemudian objek pajak di Singapura, ya ditambahkan semua, dihitung per negara asal PPh pasal 24. Ya, kemudian diatur bahwa saat diterima penghasilan itu, ya itu kalau apa namanya ini case basis ya itu dari non usaha ya non usaha misalnya menyimpan uang di bank Singapura ya di bank Swiss ya atau membeli obligasi di luar negeri ya itu dari non usaha ya. Kemudian yang kedua dari usaha ya dari usaha di luar negeri ya. Dari non usaha juga termasuk di dalamnya adalah penyewaan peralatan di luar negeri, penyewaan aset di luar negeri itu non usaha. Kemudian dari usaha, ya ini yang saat diperolehnya penghasilan, ya saat diperolehnya penghasilan, ya itu accrual basis, ya itu adalah pendapatan dividen dari kepemilikan, ya lebih besar atau sama dengan 50%. Ya, 50%. Jadi kalau pemilikannya tidak sampai 50%, maka case basis. Ya, artinya nanti diterima dividennya baru bisa di akui sebagai penghasilan dikenakan pajak ya. Tetapi kalau kepemilikannya 50% sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 ya, maka berdasarkan accrual basis ya. Accrual basis artinya bukan pada saat diterimanya penghasilan itu ya, tetapi saat diperolehnya penghasilan. Nanti kita lihat bagaimana otoritas pajak kita itu mencegah penghindaran pajak ya. Kalau misalnya dia mempunyai kepemilikan, dia pengendali perusahaan di luar negeri ya. Boleh saja dia mengatakan belum saya terima uangnya. Ya, maka di sini diatur adalah accrual basis. Meskipun Anda belum terima, itu didasarkan atas accrual basis. Yang nanti akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi pasal 18 itu mengatur bahwa Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya penghasilan. Ya, saat diperolehnya penghasilan. Ya, karena kalau lebih 50% maka bukan saat diterimanya penghasilan, tetapi saat diperolehnya penghasilan. Ya, diperolehnya penghasilan.
Oh ya, sudah ada di sini ya. Ya, jadi saat mengkreditkan, kapan dikreditkan? Ya tentu saja mengikuti saat penggabungan. Ya, kalau digabungkan pada tahun itu, maka juga bisa dikreditkan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ya, ini yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan karena dia diberikan wewenang untuk menetapkan saat diperolehnya penghasilan. Jadi diatur bahwa jika negara sumber penghasilan itu mempunyai batas penyampaian SPT, maka saat pengakuan pendapatan ya itu harus diakui 4 bulan setelah batas akhir. Misalnya kalau batas akhir penyampaian SPT sama dengan kita 4 bulan, bulan keempat ya, maka dia sudah harus mengakui penghasilan itu pada bulan ke-8. Jadi maksimal bulan ke-8 ya harus diakui bahwa dia sudah memperoleh penghasilan. Jadi ini untuk menghindari mencegah terjadinya penghindaran pajak bahwa saya belum terima uangnya ya. Saya belum terima uangnya. Maka Menteri Keuangan diberikan kewenangan sesuai dengan pasal 18 untuk menetapkan saat diperolehnya penghasilan ya. Jadi kalau negara sana itu menetapkan 4 bulan batas akhir, maka bulan keempat setelah batas akhir itu harus dia akui penghasilan, harus dimasukkan dalam penghasilan kena pajak. Kalau di sana itu tidak mengatur batas akhir atau tidak mengatur mengenai kewajiban untuk menyampaikan SPT, maka batas akhir batas maksimum untuk pengakuan penghasilan itu adalah pada bulan keempat, ya, bulan keempat. Kalau tidak ada batas penentuan di sana, batas akhir. Bisa dipahami? Ya, itu saat penggabungan. Ya, jadi kalau dari non usaha, ya, karena kalau kita mempunyai kepemilikan saham di sana itu kemudian tidak menjadi pengendali sesuai dengan pasal 18, maka dianggap dari dividennya itu adalah dari non usaha. Tapi kalau dia menjadi pengendali, ya, yaitu kepemilikan 50% atau lebih, ya, atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki 50% atau lebih, maka dianggap sebagai pengendali. Harus mengakui penghasilan pada bulan keempat, ya, setelah berakhirnya eh, batas akhir penyampaian SPT di negara itu. Atau kalau tidak mempunyai batas akhir penyampaian SPT, ya. Jadi kalau tidak mempunyai batas akhir atau tidak ada kewajiban untuk menyampaikan SPT, ya, maka harus diakui pada bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, ya. Jadi pengaturan itu diawali dengan pasal 18 ayat 2. Ya, pasal 18 ayat 2 itu memberikan kewenangan kepada Menkeu untuk menetapkan saat diperolehnya dividen bagi wajib pajak dalam negeri yang penyertaan modalnya pada badan usaha luar negeri, ya, selain dari badan usaha yang penjualan sahamnya di Bursa Efek, ya, yang penyerta modalnya minimal 50% dari jumlah saham yang di store atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya minimal 50% dari jumlah saham yang di store. Ya, itu kewenangan yang diperoleh oleh Menteri Keuangan sehingga dia menetapkan, ya. Jadi atas dasar kewenangan itu maka eh, keluarlah peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu atau PMK ya 256 ya yang menetapkan saat penggabungan.
Ya, pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, sorry, bulan ketujuh ternyata ini ya, bulan ketujuh kalau tidak mempunyai batas, bukan bulan keempat, ya. Kalau di sana itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan SPT atau tidak mempunyai batas, ya, maka pada bulan ketujuh, ya. Pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir, bila badan usaha di luar negeri tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT. Kemudian besarnya dividen yang harus diakui adalah sebesar haknya atas laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha luar negeri itu. Ya. Jadi diakui sebesar haknya atas laba, ya, setelah pajak, ya, yang sebanding dengan penyertaan. Jadi kalau labanya misalnya di sana itu 1 miliar, maka dianggap bahwa dia mempunyai hak sebesar misalnya 60%, berarti 600 juta. Ya. Ya, ini batas akhir yang ditentukan. Tapi kalau dia sudah membayar sebelum batas akhir, maka tentu tidak ada lagi ketentuan itu yang harus dijalankan. Ya. Sekarang kita beralih kepada penentuan sumber penghasilan. Ya, penentuan sumber penghasilan. Ya, kalau penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas berkedudukan tersebut. Jadi kalau PT-nya itu berkedudukan di Singapura, maka dianggap bahwa sumber penghasilannya dari Singapura. Kemudian penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, ya, dan sewa, sorry. Jadi penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah tempat, ya, adalah negara tempat yang membayar atau dibebani bunga, ya, tersebut berkedudukan, ya, berada atau berkedudukan. Kemudian penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, ya, maka sumber penghasilan adalah tempat harta tersebut terletak. Kemudian penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, ya, jasa pekerjaan atau kegiatan, ya, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar, ya. Kemudian penghasilan berupa bentuk usaha tetap, kan? Jadi perusahaan dalam negeri kita bisa juga membentuk booth di luar negeri, ya. Kalau dia membentuk booth di luar negeri, bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah tempat usaha tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Ini dalam rangka menentukan dari negara mana, ya, dia berada, ya, penghasilan itu diperoleh. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi perlu diketahui saat-saat penggabungan karena itu nanti menentukan berapa penghasilan kena pajak totalnya, ya, dan berapa yang bisa dikreditkan, ya, yang bisa dikreditkan.
Ya, kita pindah ke Excel ya. Jadi contoh pertama berasal dari satu negara saja di luar negeri. Ya, contoh pertama. Jadi PT Malawali dengan omset 60 miliar. Ya, kita ambil 60 miliar supaya tidak repot lagi menghitung berapa yang dikenakan tarif 22% dan berapa yang dikenakan tarif pemotongan. Ya. Berapa batasnya untuk dikenakan tidak diterapkan pasal 31E? Berapa batasnya untuk tidak diterapkan pasal 31E? Sudah dibahas di PPA pasal 25 waktu kita membahas di perpajakan satu ya. Ya, jadi kalau omsetnya sudah melebihi 50 miliar, maka tidak ada lagi yang dikenakan tarif pemotongan 50%. Ya. Tapi kalau 50 miliar, seperti yang kita bahas waktu membahas PPA pasal 25, ya, maka ada bagian yang dikenakan tarif berapa? 22% dan ada yang 11%. Ya, itu di perpajakan satu. Ya. Ya, jadi kita ambil contoh yang tidak repot karena bukan tujuan utama kita itu ya. Ya, anggaplah penghasilan kena pajaknya adalah 15 miliar. Ini omset, ini penghasilan kena pajak 15 miliar. PKP tersebut berasal dari luar negeri sebesar 8 miliar. Ya, jadi PKP tersebut berasal dari luar negeri sebesar 8 miliar. Ya. Kemudian di luar negeri terutang pajak sebesar ya 30% ya. Oh, malah lebih besar ya. Ya, 30%. 30 Pak. Oh, diganti ya 25%. Terlalu besar. Ya, jadi kalau dia memperoleh PKP di luar negeri 8 miliar, kemudian dikenakan tarif 25%, maka tentu saja dia membayar pajak di luar negeri sebesar 2 miliar. Oke? Ya, dulu 30% itu pada saat kita apa namanya ini tarif kita 25% karena pernah dulu 25% tarif pajak kita. Kemudian diturunkan oleh pemerintah menjadi 22%. Ya.
Rencananya pada tahun ini sebenarnya diturunkan lagi menjadi 20%, tetapi tidak jadi, batal. Ya. Perhitungan PPh pasal 25 atas total PKP harus dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan kita. Ya. Jadi 22% diterapkan atas seluruh PKP baik yang berasal dari luar negeri yang 8 miliar maupun dari dalam negeri sisanya yaitu 7 miliar. Ya, 7 tambah 8 15 ya, berarti dari dalam negeri hanya 7 miliar. Oke. Di sana dipajaki 2 miliar. Ya, 25% kali 8 miliar. Oke. Kemudian kita menghitung pajak berapa yang bisa dikreditkan harus sebetar batas maksimal perpajakan kita. Ya, 22 miliar kali dengan 15 miliar, 3 miliar 300 juta. Inilah total pajak penghasilan yang terutang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya. Kemudian dihitung berapa batas maksimalnya, ya, yaitu sebesar rasio atau porsi, ya, PKP luar negeri, ya, dengan total PKP, ya, total PKP. Jadi PKP dari luar negeri itu sebenarnya dia 53,3%, ya, rasionya, ya. Dikali dengan 3,3 miliar diperoleh angka 1.760.000.000. Oke? Ya, diperoleh angka 1.760.000.000. Jadi meskipun yang dibayar di luar negeri 2 miliar, ya, yang bisa dikreditkan hanya 1.760.000.000. Ya, itu yang dimaksud tadi dalam slide, ya, bahwa harus ada batas maksimumnya. Batas maksimumnya adalah sesuai dengan ketentuan perpajakan kita, yaitu tarif PPh kita berapa, ya, dikali dengan total penghasilan kena pajak, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Diperoleh angka 3,3, ya. 3,3 ini ya untuk menentukan berapa yang eh, menjadi batas ya maka dihitunglah rasionya. Rasio penghasilan dari luar negeri itu adalah 53%. Ya, 53%. Kali dengan 3.300.000.000 total ya. PPh ini sudah PPh ya, ini PKP, ini PPh totalnya maka diperoleh 1.700.000.000. Jadi meskipun yang terutang atau dibayar di luar negeri sekali lagi ya 2 miliar yang bisa dikreditkan hanya 1.760. Kemudian kita lihat contoh berikutnya ya. Bagaimana kalau berasal dari beberapa negara ya. Di sini ada yang dari Singapura ya dan ada yang dari Hong Kong. Ya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting lebih dari satu ya, lebih dari satu. Total PKP tetap seperti tadi ya, contohnya sama, 15 miliar, tetapi itu berasal dari Singapura 5 miliar, kemudian dari Hong Kong 3 miliar, ya. Di Singapura dia dipajaki 20%, ya. Di Hong Kong dipajaki 30%, ya. Ya, jadi di Singapura 5 miliar dipajaki dengan 20%. Di Hong Kong
ya. Dia memperoleh penghasilan 3 miliar tetapi dipajaki 30%. Ya, 900 juta. Kemudian berapa jumlah pajak PPh 24 yang dapat dikreditkan? Ya, perhitungannya adalah harus sesuai dengan perhitungan pajak kita. Sama dengan tadi, 22% kali 15 miliar diperoleh angka 3 miliar 300 juta. Ya, batas maksimum, ya, Singapura 5 miliar dibagi dengan 15 miliar kali dengan 3 miliar 300 juta, yaitu 1 miliar 100 juta. Kemudian di Hong Kong, ya, 3 miliar dibagi dengan 15 miliar, ya, kali dengan 3 miliar 300 juta total penghasilan, total PPh, ya, maka menghasilkan angka 660 juta untuk Hong Kong. Ini batas maksimum, ya, batas maksimum. Kita lihat, ya, apakah yang dipungut di Singapura atau di Hong Kong itu melewati batas maksimum atau tidak. Ya, ya, negara asal Singapura, ya, PPh pasal 24 yang dibayar itu adalah 1 miliar. Ya, batas maksimum 1 miliar 100 juta. Maka yang bisa dikreditkan, ya, adalah 1 miliar. Ya, batas maksimum ini kalau melampaui 1,1. Ya. Contoh yang kedua adalah yang dibayar di sana itu 900 juta. Ya. Sedangkan batas maksimumnya 660 juta. Ya, 660 juta. Maka yang bisa dikreditkan adalah hanya 660 juta. Meskipun yang dibayar 900 juta. Ya, meskipun yang dibayar 900 juta, yang bisa dikreditkan hanya 660 juta. Ya, ya, setiap ujian pasti ini banyak yang salah, ya. Pasti masih banyak, ya. Sepanjang ujian dari tahun sekian sampai dengan tahun kemarin itu masih banyak yang, ya, salahnya terutama di sini, ya, terutama di sini kesalahan, ya. Ya, berapa PPh pasal 24, ya, masih sering dia tulis 1 miliar 100 juta diambil dari batas maksimum, padahal yang real di sana itu hanya 1 miliar. Ya, setiap perkuliahan pasti saya ingatkan ini, ya, tetapi toh masih tetap banyak yang salah pada saat ujian. Ya, ada juga yang salah di sini, ya, ada juga yang salah di sini. Tetap yang bisa dikreditkan adalah 900 juta. Padahal tidak boleh karena melewati 660 juta. Ya, jadi yang dapat dikreditkan adalah 1 miliar di sini, ya, karena memang hanya 1 miliar. Di sini batas maksimumnya adalah 1,1. Artinya kalau di sini 1,5 maka hanya 1,1. Ya. Yang dibayar di luar negeri, di sini juga ada yang salah, ya. Sering dia tulis ini. Ya. Jadi ada yang salah di sini, ada yang salah di sini. Oke, sekarang bagaimana akuntansinya? Ya.
Bagaimana akuntansi? Ah, apa yang dicatat pada saat dia melaporkan, ya, bahwa di Singapura dia membayar 1 miliar, ya. Apa pencatatannya? Dia melaporkan bahwa di Singapura terutang atau dibayar 1 miliar. Ya, jurnal pada saat terutang pajak di Singapura, ya, 1 miliar ini, ya, tentu dia catat beban PPh pasal 24 pada utang PPh pasal 24 kalau belum dibayar. Ya, yang mana? Apanya? Kenapa ini? Ini, ini. Oh, lainnya karena tidak berbagi. Mana Excel ini ya? Ini Pak. Ya. Iya. Jadi ini ya, jadi jurnal di Singapura, ya, pada saat dia terutang ataukah dia pada saat apa pajak terutang atau ini masih terutang di Singapura, ya, belum dibayar, tetapi di sana itu mengatakan bahwa sudah terutang, ya, tapi mungkin saja belum dibayar, ya. Jadi jurnal pada saat terutang di Singapura, maka dia katakan beban PPh pasal 24 pada utang PPh pasal 24, ya. Kemudian pada saat bisa dipastikan bahwa semua yang menjadi beban yang terutang di Singapura itu bisa dikreditkan, maka tentu saja dia akan menjurnal, ya, uang muka pajak PPh pasal 24 1 miliar dan beban PPh pasal 24 1 miliar. Oke. Ya, jadi uang muka PPh pasal 24, ya. Jadi hilang bebannya karena apa yang dibayar itu bisa digunakan di sini, ya. Hilang bebannya. Kalau di sana itu sudah langsung dibayar, maka tentu di sini kas, ya, kas. Kemudian di Hong Kong, ya, jurnal pada saat pembayaran pajak di Hong Kong, ya, beban PPh pasal 24 900 juta, kas 900 juta misalnya di sana di Hong Kong itu dibayar, ya, sudah dia bayar, ya. Kalau belum tentu di sini utang, ya. Kemudian pada saat pengakuan, ya, maka yang bisa menjadi uang muka pajak hanya 660 juta, ya.
yang bisa mengurangi beban PPh pasal 24 itu hanya 660. Sehingga yang dibayar di Hong Kong itu ada yang merupakan beban dan ada yang merupakan uang muka. Ya, uang muka inilah nanti yang mengurangi pajak penghasilannya. Ya, mengurangi pajak yang terutang pada akhir tahun. Oke. Jadi di sini tidak semua yang dibayar di luar negeri itu bisa menjadi uang muka. Ya, sebagian merupakan beban. Ya, silakan dikerjakan ini. Ya, dikerjakan saja sekarang ya. Kita bukan boleh. Bukan yang saya bisa. Bukan di bawah pensil. Bawah pensil belum. Ah, iya. Satu. Bukan boleh. Nah, ini kalau di berapa tahun lagi. Ini tidak waktu ini. Bukan boleh dua pensil. Ini pensil. Ya, jadi negaranya di sini ada tiga ya. Di absensi masih ada perubahan, tidak ada lagi ya.
Siapa di sini yang berubah? Aldi? Oke. Andi Maitza. Selanjutnya Andi Nirsina. Nisrina. Muhammad Fauzi. Nggak ada ya? Naila. Rehan. Stefani. Oke, tidak ada lagi ya. Hanya Muhammad Fauzi saja.